Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 217. Hutan itu damai. Semua burung dan binatang bersembunyi di dalam tanah, hati mereka ketakutan. Mereka semua menatap ke arah tertentu dengan hormat karena mereka merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Di kedalaman hutan, rumput tampaknya telah diwarnai merah oleh darah. Pria kecil itu terbaring di tanah, seluruh tubuhnya dalam bentuk yang mengerikan saat luka-luka menggores tubuhnya. Baru saja, dia sudah berada di ranjang kematiannya, namun saat ini, semuanya berbalik. Bagian surgawi ke-10 didirikan, dan untayan demi untayan cahaya warna-warni muncul. Mereka menguntungkan dan suci, memelihara dagingnya dan menyembuhkan tubuhnya. Kali ini, lukanya benar-benar parah. Dalam keadaan normal, dia pasti akan mati tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, tepat ketika bahan bakar di dalam dirinya mengering, kekuatan hidup sekali lagi muncul, menciptakan pembalikan. Hanya dengan mengatasi cobaan seperti ini dia bisa bertahan dan mempertahankan hidupnya. Bagian surgawi ke-10 melonjak dengan cahaya warna-warni ilahi, seolah-olah itu diciptakan dari rantai ilahi yang dibuat dari hukum dan ketertiban dunia ini. Garis demi garis cahaya warna-warni mengalir turun dari kehampaan sebelum memasuki tubuh si kecil. Ini adalah siklus yang menguntungkan, dan semuanya berkembang ke arah yang baik. Pada saat ini, kemampuan tersembunyi tubuhnya melonjak ke permukaan. Seolah-olah kuburan kering tiba-tiba bertunas dengan pucuk-pucuk lembut dan berkembang dengan vitalitas. Jenis kekuatan yang baru lahir-lahir, memungkinkan dia untuk dihidupkan kembali. Tubuhnya yang rusak dirawat seperti ladang tandus yang diairi. Kekuatan hidup berangsur-angsur tumbuh lebih banyak di dalam tubuhnya, dan dia tidak lagi diam. Hong long long. Di dalam tubuh si kecil, gelombang potensi kuat melonjak seperti sungai besar melalui lorong yang mengalir ke lorong surgawi ke-10, membuatnya benar-benar muncul dan turun dari kehampaan. Ini adalah perebutan kekuatan alam antara langit dan bumi. Biasanya, mereka yang membuka lorong surgawi ke-4 sudah bisa memasuki alam kultivasi yang lebih besar. Namun, lelaki kecil itu maju dengan nyenyak melalui lorong surgawi ke-9 tanpa mengakhiri batas kultivasi yang besar ini. Kebisingan terus terdengar saat lorong surgawi ke-10 tiba. Sepertinya itu kurang lebih sudah mapan, dan ketika untayan energi magis dipancarkan, sejenis aura abadi berkembang biak. Mampu mencapai level seperti itu benar-benar tidak mudah untuk dicapai. Tubuh si kecil hancur berantakan, dan bahkan energi esensinya praktis mengering. Dia praktis sudah jatuh. Dia sudah mengalami kematian sekali, dan hanya ketika tubuhnya dikosongkan, kesempatan untuk hidup muncul. Melelahkan semua energi esensinya dan memulai dari nol, ini adalah kelahiran kembali yang lengkap. Untuk mati setelah lahir, dan kemudian dilahirkan kembali dari kematian, bagaimana orang normal bisa menanggung hal seperti itu? Jalan ini adalah yang paling sulit. Bahkan keturunan makhluk ilahi merasa sulit untuk membangun lorong surgawi ke-10. Bahkan jika mereka memiliki bakat alami, ada kemungkinan bagi mereka untuk jatuh pada saat terakhir dan meninggal. Selama setengah bulan terakhir, si kecil menderita siksaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Melalui kekalahan, kepahitan dan penderitaan, dia berpegang pada harapan. Dia mengalami siksaan seperti neraka, dan dia akhirnya bisa bertahan. Di zaman sekarang, lorong surgawi ke-10 praktis belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan teks kuno umat manusia tampak mengelak tentang topik ini, seolah-olah ini semacam tabu. Tidak ada laporan tertulis yang konkret tentang siapapun yang berhasil. Akhirnya, ia berhasil mendirikannya. Tidak ada yang tidak terduga terjadi. 9 lorong surgawi lainnya mulai berputar,
mengitari lorong surgawi ke-10 ini. Alih-alih mencampurnya, itu mulai melakukan penyempurnaan. Kecemerlangan yang mempesona meletus dengan kecerahan yang tak tertandingi, seolah-olah 10 matahari menutupi langit. Akhirnya, gemetar hebat bisa terdengar. Bagian surgawi ke-10 mendorong dirinya ke bagian surgawi lainnya, mengatur ulang bagaimana mereka dipesan. Itu muncul tepat di atas kepala pria kecil itu, berada di titik tertinggi karena memerintahkan bagian surgawi lainnya. Gunung berapi, ini tampak sangat kuat, mengesankan dan megah. Saat magma mengalir ke bawah, ia melonjak dengan kekuatan hidup yang paling hidup. Di atas tubuh si kecil, luka-luka itu menutup satu demi satu, dan tubuhnya yang patah tampaknya telah diberi makan. Kemudian terus mengalir, memulai pemulihan. Ini adalah fluktuasi yang kuat, melanda hutan seperti badai. Kedalaman gunung bahkan bergetar, seolah-olah lautan besar membanjiri tempat ini dalam gelombang besar. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara menjadi semakin ketakutan, karena mereka bersembunyi di dalam tanah, mereka gemetar ketakutan. Pria kecil itu duduk di sana dengan mata tertutup saat dia merawat tubuhnya. Darah berhenti mengalir dari tubuhnya, dan saat cahaya yang berharga tersebar, luka-lukanya mulai menggeliat sebelum dengan cepat membentuk bekas luka. Di atas kepalanya, lorong surgawi ke-10 cerah dan gemerlap saat menyebarkan kemegahan ilahi yang mempesona. Pada saat ini, bahkan matahari di langit tampaknya telah redup, memungkinkannya menjadi satu-satunya antara langit dan bumi. Dalam lorong surgawi ke-10, untaian cahaya magis mengalir seperti air terjun, semua itu mengairi tubuh lelaki kecil itu. Itu membuatnya tampak seperti kristal dan transparan karena semua lukanya telah sembuh. Kabut berkabut menyelimuti area ini, membuat hutan pegunungan tampak sangat misterius. Pria kecil itu seperti dewa saat dia menerima makanan dari jalur surgawi, terus-menerus mengalami transformasi. Aura yang sebelumnya mematikan menyebar, dan kabut berdarah tidak lagi terlihat. Yang tersisa sekarang hanyalah kekuatan hidup yang bersemangat, kekuatan di balik penciptaan semua keberadaan. Itu adalah perasaan awal dunia, penuh harapan dan harapan. Pada saat ini, rumput di sekitarnya tumbuh. Cabang diperpanjang, terus tumbuh. Bahkan beberapa biji yang menyentuh tanah dengan cepat mulai berakar dan bertunas. Di dalam cahaya dan kabut ilahi, tanaman itu seperti si kecil, mengalami pertumbuhan. Bagian surgawi ke-10 mempesona karena merebut keberuntungan antara surga dan bumi yang agung untuk memberi makan tubuh anak iblis itu. Pada saat ini, bekas luka di tubuhnya sudah hilang dengan cepat, dan bahkan bekas darahnya telah hilang. Tidak banyak waktu berlalu, namun tubuhnya sudah berkilau dan memancarkan cahaya. Tidak ada lagi celah di tubuhnya, juga tidak ada jejak berdarah. Tubuhnya sekarang benar-benar utuh dan dalam kondisi yang sangat baik, dan di samping itu, energi esensi terus mengalir ke tubuhnya dari kehampaan. Sangat cepat, lingkaran cahaya muncul di dalam hutan, dan si kecil terbungkus di dalam. Ini adalah kelahiran kembali yang lengkap, dia tidak lagi sama, dan sebuah transformasi telah terjadi. Kekuatan hidup di dalam tubuhnya berlimpah, dan pada akhirnya, lautan besar melonjak, menembus wilayah aslinya. Itu sangat kuat sehingga semua burung dan binatang buas di sini gemetar saat mereka bersembunyi di dalam tempat ini. Akhirnya, si kecil benar-benar pulih. Luka-lukanya disembuhkan ke keadaan terbesar, dan tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia benar-benar mencapai puncak dunia ini. Lorong surgawi ke-10 dibuka sampai batas terbesarnya, dan itu berdiri di atas yang lainnya. Itu bisa melihat ke bawah pada level ini, dan memaksa siapapun mundur. Tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, si kecil membuka matanya lagi. Seolah-olah dua garis petir membelah kehampaan. Seluruh hutan menjadi cemerlang, itu sangat mencengangkan.
Hanya pada titik ini semua transformasi secara resmi menyimpulkan. Dia merasa benar-benar berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia benar-benar bisa memandang rendah semua orang dan berdiri terpisah dari para jenius luar biasa lainnya. 10 lorong surgawi mulai menyatu sebelum perlahan mundur. Mereka menyembunyikan diri mereka di dalam kehampaan dan menghilang. Di dalam hutan, fluktuasi yang mengerikan bergerak keluar seperti air pasang sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Daerah itu tidak lagi menindas atau mengintimidasi dan menjadi agak damai. Semuanya sampai pada suatu kesimpulan. Berbagai burung ganas dan binatang buas tidak lagi gemetar. Mereka dengan cepat bangkit dan melarikan diri, seolah-olah mereka tidak lagi harus memberi hormat dan diizinkan pergi. Si kecil berdiri, tidak lagi merasakan emosi negatif. Pupil matanya jernih, dan pikirannya damai. Cahaya warna-warni ilahi dan energi keberuntungan bergerak di dalam seluruh tubuhnya. Dia bersemangat tinggi, dan ketika dia melihat ke kejauhan, dia merasa seolah-olah dia kembali ke dirinya yang sebenarnya. Pada saat ini, dunia luar sangat bising. Pahlawan luar biasa secara bersamaan bergerak, kekuatan besar mengambil tindakan, dan banyak ahli dikirim. Mereka sedang mencari akhir dari anak nakal jahat, ingin membunuhnya. Selama sebulan terakhir ini, terlepas dari apakah itu dunia luar atau alam dewa kekosongan, mereka berdua mendidih dengan keributan saat orang-orang mendiskusikan hal ini. Para ahli berkeliaran, semuanya mengambil tindakan. Pemuda ini benar-benar menakutkan. Dia jelas terluka parah, namun dia masih bisa melarikan diri dari kematian dan tidak diburu. Dia jelas tidak bisa bertahan lagi. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, maka dia akan dipukul dalam beberapa hari ke depan. Tubuhnya akan hancur berantakan. Tujuan bocah iblis untuk membuka lorong surgawi ke-10 memengaruhi kondisi pikiran semua orang. Gunung Binatang Makam Barat, keluarga Tuoba, dan klan Hujan dan kira-kira 10 sekte lainnya tidak ingin dia berhasil. Selama beberapa hari terakhir ini, dunia luar sedang gempar yang tidak akan tenang. 10 lorong surgawi hanyalah sebuah legenda. Jika dia berhasil, maka itu berarti pemuda ini akan tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan. Bocah iblis itu gagal di depan mata mereka, namun itu masih membuat orang merasa tidak nyaman. Bahkan kekuatan besar yang tidak menaruh dendam padanya dengan gugup mengawasi situasi. Tenang, Gunung Binatang Makam Barat telah menyebarkan berita bahwa lorong surgawi ke-10 tidak mudah untuk dibangun. Selain itu hanya satu kali kesempatan sekilas. Dia sudah kehilangannya. Pada hari yang sama, keluarga Tuoba, klan Hujan, dan lainnya merilis jenis berita ini. Itu membuat semua orang yang menonton perselingkuhan ini gemetar. Orang-orang biasa tidak menyadari bahwa Gunung Ilahi Archaik pasti memahami bagian surgawi ke-10. Seorang ahli tertinggi seperti ini muncul sebelumnya di antara leluhur dari mana garis keturunan mereka berasal. Western Tombist Mountain adalah tempat tinggal beberapa keturunan Archaik. Dari antara mereka, ada beberapa ahli yang pernah melayani Gunung Suci Archaik, jadi mereka mengerti sedikit tentang ini. Ketika seorang ahli kuno yang pernah menjadi pelayan Gunung Ilahi Meteorit Selatan kembali ke klannya, dia juga telah berbicara sebelumnya bahwa jika mereka gagal mendapatkan bagian surgawi ke-10 untuk pertama kalinya, mencoba melakukannya di masa depan akan hampir mustahil. Dunia nyata dan alam dewa kekosongan keduanya dalam keadaan ricuh. Ada orang-orang yang menghela nafas dalam-dalam, merasa kasihan pada anak iblis itu. Terhadap umat manusia, ini adalah kerugian yang terlalu besar. Itu sama dengan kehilangan seorang ahli tertinggi yang bisa puas dengan ribuan ras untuk kekuasaan. Beberapa sikap orang jelas berubah. Mereka merasa agak tidak puas dengan klan Tuoba, Gunung Binatang Makam Barat dan yang lainnya, karena ini sama saja dengan mempersingkat jalan pemuda menuju supremasi ini. Ini benar-benar terlalu menyedihkan.
dia sangat dekat, dan baru saja akan berhasil. Tidak peduli berapa banyak semua orang menghela nafas, dengan berita seperti ini, itu hanya membuat mereka menggelengkan kepala. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Hahaha. Kun, Li, Meng, dan Yuan, 4 klan semua tertawa tanpa henti. Dari sudut pandang mereka, bocah iblis itu pantas dihukum. Jika dia menjadi ahli tertinggi, maka itu akan menjadi masalah besar bagi mereka. Pada akhirnya, dia kehilangan kesempatan. Setengah bulan telah berlalu, dan dia melewati periode waktu yang optimal. Kesempatan telah hilang, jadi dia seharusnya menderita dalam penyesalan dan kesedihan sekarang. Beberapa orang dari klan hujan memiliki ekspresi dingin saat mereka berbicara. Kali ini, kerugian mereka adalah bencana. Tanah murni mereka diratakan, ditarik sampai ke akar-akarnya, dan bahkan para ahli mereka dibantai, membuat mereka sulit untuk mengangkat kepala mereka di dalam negeri batu. Ini benar-benar penghinaan yang luar biasa. Tentu saja, hal-hal tidak bisa berakhir seperti ini. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh bocah iblis itu, jadi mereka ingin dia mati. Setelah semuanya mencapai titik ini, gangguan apa yang masih bisa dia sebabkan? Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil kepalanya. Dari dalam keluarga Tuoba kuno, beberapa pangeran pindah dengan orang-orang mereka ke pegunungan ini. Kenyataannya, selain mereka, masih banyak kekuatan besar yang mengejar dan mendekati hutan pegunungan ini. Ini hanyalah kelompok orang pertama yang bergegas. Mereka sampai di sini paling cepat, dengan ratusan orang bergerak seperti harimau dan kera saat mereka membelah hutan dengan kecepatan ekstrim. Terakhir kali, saya sangat dekat untuk menangkapnya. Kali ini, aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia pergi. Seorang anak muda berbaju merah berbicara tanpa perasaan. Saat ini, matanya sangat dingin. Di sampingnya, seorang anak muda yang tampak mengesankan mengenakan pakaian perak tertawa dan berkata, "Kakak keenam, jangan merasa terlalu bermasalah. Terakhir kali, saya dan beberapa tetua mampu melukainya, hampir membelahnya menjadi 2. Sayangnya, dia lolos, tapi kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa melepaskan kepalanya." Meskipun dia tertawa, niat membunuh dari pangeran kedua klan Tuoba semakin membara. Karena jejak telah ditemukan dan keberadaan pemuda itu diketahui, mereka tidak akan membiarkannya pergi tidak peduli apa yang dikatakan. Saat ini, semua orang tahu bahwa bocah iblis itu terluka parah dan kekuatan bertarungnya mengering. Binatang buas biasa bahkan bisa mengambil nyawanya, jadi jika mereka membiarkannya pergi, wajah seperti apa yang akan mereka tinggalkan? Kakak kedua, ayo bertaruh. Kali ini, aku pasti akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Pangeran keenam memegang jarum iblis merah di tangannya yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang jahat. Beberapa klan besar, seperti keluarga Tuoba kuno telah menggunakan koneksi mereka untuk mendapatkan artefak iblis. Mereka ingin membunuh pria kecil itu sepenuhnya dan membuat tubuhnya yang asli dan kosong mati. Bagus! Jika saya kalah, maka saya tidak ingin sepotong piring perunggu dari tubuhnya. Semua kredit akan menjadi milikmu ketika kami menyerahkannya ke klan. Pangeran kedua tertawa ringan. Di matanya, si kecil sudah menjadi sepotong daging dari talenan yang melarikan diri dengan susah payah. Tidak peduli apa yang dikatakan, dia masih tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Di arah lain, orang-orang Rain Clan juga bergegas. Saat ini, tidak ada orang yang merasa tertekan seperti mereka. Bocah iblis itu membunuh terlalu banyak ahli mereka dan menghancurkan tanah suci mereka, membuat mereka benar-benar terhina. Klan hujan merasakan kebutuhan mendesak untuk segera menemukannya dan menyiksanya sampai mati. Mereka ingin menyiksanya sampai mati, atau mereka tidak akan pernah bisa menghapus aib yang mereka terima.
Aku harap kamu bisa bertahan lebih lama lagi, cukup lama untuk kita sampai di sana. Wajah kelompok ahli itu dingin, dan mereka semua memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang. Bergerak lebih cepat. Jangan biarkan naga bertanduk itu mendapatkan langkah pertama, atau kita akan kehilangan kesempatan. Di kejauhan, kekuatan kuno besar lainnya juga mengirim para ahli. Mereka juga mencari di kedalaman gunung untuk si kecil untuk membunuh kekosongan dan tubuh aslinya. Alasannya adalah karena mereka sebelumnya menyerang paviliun mending surga dan takut akan pembalasannya. Selain orang-orang ini, ada juga sekelompok besar orang yang bergegas untuk mendapatkan lempengan perunggu yang dimilikinya. Bahkan jika mereka tidak bisa mengumpulkan seluruh set, mereka masih bisa menukarnya dengan orang lain untuk harta tertinggi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.